Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, bertemu lagi dengan saya Deddy Setiaki dalam acara podcast apa. Hari ini kita sudah kedatangan tamu itu Bu Kori selaku penanggung jawab dari parenting acara kemarin parenting. Silakan Bu Kori perkenalkan diri dulu. Ayah dan bunda, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Perkenalkan dengan saya Kori A selaku PJ kegiatan parenting di SD UT Rahman untuk tahun pelajaran 2025-2026. Nah, selamat datang Bu Kori. Dan kali ini sudah tentang PJ parenting. Kemarin sudah sukses acaranya. Alhamdulillah. Sekali. Berapa peserta kalau orang dan orang tua? Kemarin yang sudah daftar melalui Google Form yang kita berikan itu 223 peserta. Namun di hari H itu ada beberapa wali murid yang memang beliau tidak mendaftar melalui Google Form. Jadi karena hadir ke sekolah mendampingi anaknya ikut kegiatan ekskul seperti itu, beliau on the spot hadir seperti itu. Jadi kurang lebih 230-an ya Pak ya, seperti itu. Luar biasa untuk acara yang dimana SD aja itu ya, para kita ada 3 unit SD, TK dan SMP. Itu hanya SD saja 250-an. Iya, karena dengan panitia dan guru hampir 300 Pak. 300. Okay. Ya. Nah, bisa ceritakan latar belakang dan tujuannya kenapa diadakan acara parenting ini? Ya, jadi latar belakang diadakannya kegiatan parenting ini karena saya sadar ya, kami sadar sebenarnya untuk kesuksesan daripada peserta didik itu tidak hanya terletak di sekolah saja, tapi ternyata peran orang tua itu sangat penting Bapak. Jadi kami berharap dengan kegiatan ini kan memberikan edukasi gitu kepada orang tua murid agar orang tua ini memahami, karena kan kita pasti terbatas ya Pak ya kemampuannya dalam memahami, menyikapi berbagai karakteristik tanpa harus adanya penunjang narasumber lain yang mungkin lebih kompeten seperti itu. Ya, jadi berarti acara ini sebagai jembatan juga ya, jembatan untuk para orang tua untuk pendidikan. Betul, jadi supaya relevan ya Pak ya. Jadi tujuan, jadi kita menyatukan antara visi dari sekolah dan juga menyatukan langkah antara orang tua dan sekolah. Kita tidak, walaupun kita itu sekolah tempat anak untuk belajar, tapi tetap tidak bisa lepas dari peran orang tua. Jadi orang tua itu sangat berperan penting. Apalagi di sekolah nih Pak, logikanya terkadang anak-anak setengah 2 sudah pulang ya Pak ya. Jadi kan otomatis waktu lebih banyak itu di rumah seperti itu gitu. Jadi apa yang kita berikan di sekolah, kalau orang tua juga mendukung selaras tujuannya sama, satu langkah semuanya akan berjalan dengan lancar seperti itu. Untuk menyamakan langkahnya saja sama untuk latar belakangnya dan tujuannya untuk acara kemarin ya parenting penyamakan. Nah, bagaimana konsep kegiatan sebenarnya Bu? Apa ada konsep yang mulai wacana pertamanya mungkin mau buat panggung di lapangan seperti Fakria atau mau membuat konsepnya di masjid? Oke, untuk awalnya justru ketika kita kan kita itu sudah punya siswa kurang lebih 600 ya Pak ya. Betul. Jadi awalnya justru saya itu punya konsep kalau memang lebih dari 500 kita adakan di gedung seperti itu. Itu sudah ada wacana gitu. Karena kan biar lebih khidmat gitu. Tapi melihat ya kan Pak, makanya kita untuk pendaftaran itu kita pakai Google Form karena supaya tahu kira-kira ada berapa peserta gitu. Nah, setelah dilihat itu tadi peserta itu sekitar hanya 200-an sekian, 300 lah kurang lebih, dan di tempat kita itu masih memadai untuk itu ya sudah kita laksanakan di masjid seperti itu. Jadi rencana di gedung ya. Saya pikir kayak waktu sebelum pandemi itu ada parenting itu di lapangan, full lapangan tutup. Oh, jadi yang sebelum pandemi kan pernah ya Pak ya. Terus setelah pandemi baru dilaksanakan online ya. Dan ini emang ini baru pertama kali. Lagi. Iya, betul. Ya, memang sudah beberapa kali SD Rahman melakukan acara seminar parenting. Tapi kemarin ini adalah online secara online. Nah, terpikirnya
tercetusnya menjadikan beliau menjadi narasumber Ustaz Farija ya. Iya, Ustazah Fathiyah. Fathiyah itu menjadikan narasumber itu parameternya apa dan pertimbangannya apa? Banyak pertimbangan sih Pak. Jadi sebelumnya memang saya minta masukan ya. Kebetulan kan di sekolah kita luar biasa ya, orang tuanya itu punya program. Jadi dari komite itu punya program yang namanya kajian ya setiap bulan. Nah, itu kan narasumbernya juga luar biasa ya. Terus saya memang berkolaborasi dengan ketua komite seperti itu, meminta rekomendasi kira-kira untuk narasumber yang bagus, sebenarnya bagus, cuman yang lebih relevan dengan tema yang akan kita angkut seperti itu gitu ya. Nah kemudian beliau memberikan beberapa rekomendasi, terus saya juga menelaah seperti itu Pak ya. Saya juga coba search seperti itu, bagaimana biografinya, bagaimana riwayat dari beliau itu memberikan materi-materi terhadap kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, setelah dipertimbangkan, kemudian saya juga diskusikan dengan kepala sekolah, kemudian seperti itu ya. Sepertinya Ustazah ini cocok seperti itu sih Pak. Terus dengan pengalamannya juga yang luar biasa seperti itu. Ibu stalking beberapa ustaz. Iya. Sampai saya itu nanya Google kira-kira siapa ya yang rekomendasi seperti itu, benar Pak. Dan iya. Jadi memang dari awal sudah diputuskan beliau dengan tema yang sudah ditetapkan. Terus qadarullah seharusnya memang ini kan termasuknya kita jadwalnya mundur ya Pak ya. Iya. Harusnya kan kita laksanakan di bulan Desember. Qadarullah jadwalnya beliau memang sangat padat seperti itu, karena beliau juga sudah biasa mengisi di stasiun televisi ternama seperti itu. Jam terbangnya cukup lumayan ya Pak ya, seperti itu. Nah, tadi bicara soal tema-tema yang diangkat dalam paradigma kemarin apa tuh Bu? Kalau kita membangun akhlak. Iya. Membangun akhlak. Pak, gimana Bu? Ini nanti dikat ya. Aku lupa lagi Pak Denny. Beneran aku ngeblank. Aku lupa lagi Pak Denny. Apa deh? Menanamkan nilai akhlak positif dengan menjadikan mental anak yang tangguh dan serta semangat dalam belajar. Itu temanya diambil ya dari seminar parenting kemarin. Nah, tema ini rekomendasi dari orang tua kah, atau dari guru-guru kah, atau Bu Kori coba-coba searching temanya nih bagus apa seperti itu. Oh iya Pak. Jadi mengupas temanya dulu nih, temanya kenapa kok bisa ngambil tema yang seperti ini? Cukup itu sih. Menantang dan menanamkan akhlak, menanamkan budaya akhlak positif. Jadi untuk tema ini, tema yang saya ambil dari parenting di tahun ini kan menanamkan nilai akhlak positif ya. Menanamkan nilai akhlak positif dengan menjadikan mental anak ini yang tangguh. Kemudian, tadi kan ya Pak. Iya. Bentar. Mental anak yang tangguh dan serta semangat dalam belajar. Iya. Mana ini Pak Denny? Yang waktu itu Pak Denny kasih, bentar Pak. Udah Bang? Beneran diedit kan Pak Denny? Edit tuh. Ya. Oke, kayaknya aku jawab yang tadi ya. Jadi biar Pak Denny ulang aja yang temanya. Ya, Bu Kori, bagaimana dari membangun tadi kan menyangkut soal tema ya, bicara tema. Temanya Bu Kori mengapa ngambil tema yang kemarin parenting itu, yang menanamkan nilai akhlak positif dengan menjadikan mental anak yang tangguh serta semangat dalam belajar. Kenapa mengambil tema? Oke, jadi apa itu dari Bu Kori sendiri mencari atau rekomendasi dari guru-guru yang lain? ya, jadi untuk tema yang memang kemarin saya ambil dari kegiatan parenting kan menanamkan nilai akhlak positif dengan menjadikan mental anak ini yang tangguh serta semangat dalam belajar. Ini saya ambil karena melihat tantangan yang memang sedang para guru hadapi ya Pak ya. Jadi kan memang anak-anak kita tidak bisa menyalahkan kenapa anak-anak sekarang itu berbeda dengan anak-anak yang dulu zaman kita mungkin milenial ya, dengan Gen Z ya, seperti itu gitu kan. Ya betul. Bukan berarti anak sekarang lemah sih, tidak. Mungkin untuk
apa ya, ketangguhannya berbeda dengan kita gitu ya. Kalau dulu Bapak menyadari tidak, kita itu dulu pasti di kelas sering mendapati namanya kita mungkin ada problem, tapi mungkin yang small problem ya, jadi permasalahan tapi yang kecil seperti itu ya. Semisal kayak temannya mungkin si Denny nih ini gitu, tapi kan kalau dulu kita apa sih ini, maksudnya masih bisa lah kita hadapi tanpa harus tanpa harus mungkin mengadu gitu kan. Memang sih kita harus apa-apa harus kita sampaikan ke guru kita gitu, tapi kan ada beberapa yang bisa lah kita itu kita saring ya, paling tidak kita bisa selesaikan sendiri. Nah, melihat anak-anak sekarang itu yang apa-apa mungkin hanya temennya itu, Bu tadi dia ini tahu Bu nggak ngambil botol minum saya itu nggak bilang, terus tiba-tiba udah diambil atau apa, tapi itu mereka tidak bisa menyelesaikan seperti itu. Jadi mentalnya itu harus benar-benar kita asah gitu ya. Jadi belum bisa menyelesaikan hal-hal yang kecil gitu. Jadi makanya upaya dari pengangkatan tema ini dengan menjadikan mental anak kita yang lebih tangguh seperti itu, makanya saya mengangkut dari tema ini tujuannya supaya anak-anak kita itu lebih kuat lagi mentalnya gitu. Ada memang yang harus anak-anak itu laporkan ke kita, tapi ada kalanya pembentukan karakter mereka harus bisa menyelesaikan masalah mereka seperti itu gitu. Buat pendewasaan iya sih Pak gitu. Karena kalau apa-apa anak-anak itu selalu kita tuntut pendewasaannya kan nanti kurang seperti itu gitu. Betul gitu. Karena anak-anak kita sebenarnya udah anak-anak yang hebat gitu ya. Tapi kan kita juga perlu mendorong, bukan berarti kita tidak mau memfasilitasi. Betul. Ya, bukan berarti kita tidak mau memfasilitasi, tapi justru kita mendorong nih. Kita gimana nih anak kita itu biar lebih kuat lagi gitu. Kuat dalam artian bukan menentang ya. Bagaimana menyelesaikan masalah yang sekiranya memang bisa lah antar kelompok, antar teman itu bisa diselesaikan tanpa harus sedikit-sedikit Bu, sedikit-sedikit Pak, ataupun sebaliknya seperti itu gitu sih Pak. Nah dari tema tersebut, nah dan juga acara parenting ini, tantangan dari acara parenting ini apa nih dalam mengelola acara ini? Tantangan yang terberatnya atau tantangan yang bikin Bu Kori bisa nggak ya jalannya? Apa sih tantangannya sih? Jadi untuk tantangannya sih kemarin, karena ini kan for the first time seperti itu ya. Ini adalah awal pertama kali untuk offline. Setelah kemarin online gitu ya. Sempet mikir gini, kira-kira nanti banyak yang datang nggak ya? Kira-kira ada yang datang nggak ya? Satu Pak, cuaca ya kan cukup ekstrim, dimana kemarin kita baru menghadapi 3 hari hujan berturut-turut dan banjir di mana-mana sampai di PJJ-kan seperti itu. Terus kemudian tidak semua orang tua itu kan hari Sabtu tidak libur gitu. Terus karena ini apa, melihat kemarin juga kita sudah seperti itu, gimana ya, kekhawatiran saya sih kemarin banyak tidaknya peserta gitu. Tapi ternyata Masya Allah ya Pak ya, itu justru menjadi semangat saya. Jadi tantangan tapi menjadi semangat, motivasi. Oke, saya nggak boleh pesimis gitu ya. Ini adalah ilmu dan alhamdulillah berkat kerja sama antara para guru dan juga panitia yang luar biasa, yang selalu follow up gitu kan ke orang tua untuk ikut dan promosi bagaimana kita akan melaksanakan kegiatan parenting ini. Tantangan itu ternyata menjadikan sebuah semangat, dan akhirnya tantangan itu tidak menjadikan saya menjadi sedih ya, mundur, tapi alhamdulillah kegiatannya malah meriah, antusiasnya juga luar biasa. Kita open registrasi itu jam 7:30, jam 7 itu orang tua sudah hadir, seperti itu. Bukan karena kesalahan dari itu ya, player jam 7 sampai. Oh iya. Mungkin karena offline jam 7, orang-orang atau jam 7. Iya, tapi kan ya saya semoga aja sih bukan ya, tapi memang semangat. Tapi memang semangat sih Pak, ketika Bapak juga bisa perhatikan ya kemarin ketika kegiatan parenting berlangsung itu, saya amati sih
tidak ada yang ngantuk gitu ya, jadi interaktif gitu ya Pak ya. Sampai ada ayah-ayah, beberapa ayah yang datang gitu. Betul, luar Jadi nggak biasa. cuma bunda yang datang, tapi juga ayah juga datang. Terima Iya. kasih juga ayah yang datang. Terima kasih ayah dan bunda sudah hadir, luar biasa. Semoga ilmunya juga menambah keharmonisan rumah tangga Pak. Betul. Benar, karena ini sebenarnya kemarin itu parenting ini dapat semua sih, untuk Iya. anak dapat, Betul. untuk ayah dan bunda juga dapat, karena banyak wejangan-wejangan ya seperti itu gitu. Luar biasa. Pengalaman hidup beliau juga begitu banyak yang Betul. di-sharing oleh ke kita semua. Benar-benar. Nah, dari semua rangkaian acara, harapan dari Ibu Polri setelah acara ini dan juga untuk kedepannya acara parenting apa untuk harapan? Oke, kalau untuk harapan pribadi dari saya ya, semoga untuk orang tua ayah dan bunda yang kemarin sudah mengikuti kegiatan parenting di SDT Harma, sedikit banyaknya ilmu itu menjadikan motivasi untuk ayah bunda benar-benar mendampingi ananda sekalian ya di rumah ya, khususnya gitu kan, karena beliau memang yang mendampingi di rumah itu, beliau benar-benar bisa memberikan pendampingan yang baik, jadi sesuai dengan tujuan daripada parenting ya. Jadi kita bisa selarasi antara sekolah dan juga orang tua gitu ya, mendukung anak-anak agar anak-anak ini bisa tumbuh menjadi generasi peserta didik, anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh-solehah, berkarakter Islami pastinya ya Pak, sesuai dengan tema kita juga tadi, berlaku positif seperti itu. Jadi harapannya sih kepada ayah bunda yang kemarin hadir, itu tidak sampai di tempat saja kemarin ilmu diberikan, tapi bisa diaplikasikan untuk kebaikan bersama. Dan untuk harapan kegiatan parenting selanjutnya, semoga kegiatan parenting selanjutnya yang mengikuti tidak hanya dari bunda-bunda, karena kemarin kan didominasi oleh bunda-bunda ya, karena memang informasinya juga dikhususkan untuk ibu-ibu gitu. Dan ternyata itu menjadi kesalahan sih Pak. Sebenarnya untuk parenting ini memang betul baiknya kedua orang tua yang hadir, itu sih Pak. Jadi supaya antara kedua orang tua ini juga tidak selisih paham, karena pengalaman pribadi ya Pak ya, jadi mungkin ya ada beberapa juga yang mengalami ketika antara suami istri mungkin ya memberikan wejangan, istri memberikan wejangan kepada suami, pun sebaliknya itu tidak mudah diterima antara satu sama lainnya. Ya, Tapi ketika yang berbeda soalnya. betul, tapi ketika ada yang menjembatani seperti halnya kemarin kegiatan parenting ya, yang dihadiri oleh ayah dan bundanya gitu, mungkin mereka nanti sampai rumah akan lebih menerima karena lewat orang lain. Dan Masya Allah ya, kemarin narasumber kita juga mengintegrasikan antara nilai-nilai Islam gitu ya, apa yang di dalam Al-Quran, apa yang memang terjadi oleh para sahabat-sahabatnya Rasulullah. Jadi mungkin kita juga lebih enak menerimanya seperti itu. Kalau dulu salah satu ya nyaji atau nyaji Siti Fatimah, jadi Siti Fatimah ke saya ngomong kasih wejangan seperti ini. Kiasan sebenarnya sih, pisau di luar di rumah orang itu lebih tajam dibandingkan pisau di rumah sendiri. Iya. Oh, jadi ya saya indikasikan bahwa nasihat orang di luar sana iya, lebih tajam, mungkin lebih pedas dibandingkan nasihat orang-orang di rumah. Iya. Makanya terima kasih banyak untuk ayah bunda yang kemarin sudah hadir. Next event untuk parenting selanjutnya insya Allah juga akan dilaksanakan offline seperti itu. Jadi ini adalah kesempatan emas untuk ayah bunda ya, karena kita menimba ilmu bersama-sama seperti itu. Sekali lagi ilmu itu adalah iya, al ilmu nurun ya, betul ya, ilmu adalah cahaya dan kita itu setiap hari pasti butuh penerang seperti itu ya, supaya kita Rasulullah saja sudah membawa kita kepada zaman yang terang, masa kita akan kembali kepada zaman kegelapan seperti itu. Jadi sebenarnya ketika sekolah sudah memfasilitasi seperti itu, baiknya mari kita dukung bersama-sama untuk kebaikan bersama-sama seperti itu sih Pak. Ini ya. Baik, terima kasih Ayah Bunda telah menyaksikan acara podcast kita hari ini. Mudah-mudahan Ayah Bunda dapatkan masukan dan insight-insight terbaru lagi untuk Ayah Bunda dan juga acara parenting di SDT Rahman. Mudah-mudahan lebih baik lagi untuk pengadaannya, untuk penggelarannya. Dan untuk Ayah Bunda, jangan lupa kita untuk selalu menimba ilmu, karena setiap hari adalah kita butuh namanya ilmu. Kalau orang bilang bahwa
jadilah gelas yang kosong. Gelas yang kosong setiap hari kita bisa isi. Kalau gelas yang sudah isi, kalau diisi lagi akan penuh. Dan juga ya airnya tidak akan bermanfaat. Tapi kalau gelas yang kosong, kita selalu haus akan ilmunya, haus akan pengalaman hidup kita. Begitu. Baik, terima kasih ya Bunda telah menyaksikan. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDT Rahman, Smart and religious. Thank you. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu.